warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Halo. Selamat pagi. Good morning, selamat pagi, Bang Nuim. Sehat, Bang Nuim? Cuaca di sana gimana? Jakarta lagi kebanjiran nih. Bikin kita jadi batuk dan serak. Oh, begitu. Ini suara seraknya aja, Bang Nuim, ditunggu orang ini pagi ini ya. Ada 120 pendengar di Amerika ini melalui Radio Garden, juga di beberapa tempat di Eropa, Rusia, ada di India juga. Halo, ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang bisa disampaikan Bang Nuim pagi ini di tengah heng-hong dunia dan juga cuaca nampaknya luar biasa. Jakarta lagi banjir ini, Bang. Sabar, Bang. Iya. Kita lihat, kita baca ya. Betul, tapi di Israel kemarin banjir roket. Sekarang apa yang terjadi di Gaza? Apakah masih menjadi banjir darah di sana? Dan juga tentang ini apa namanya, kemerdekaan Amerika yang menjadi sebuah permasalahan di Amerika sendiri. Tidak kelar-kelarnya Donald Trump bikin masalah, bukan hanya urusan Ukraina, usulannya yang akan ditolak Putin, makin panjang ini perang di sana, dan berita-berita lain yang berseliweran kali ini. Apa yang Bang Dwi melihat perjalanan Prabowo juga BRICS menyatakan tidak akan bikin apa mata uang baru, tapi ingin mengutak-ngatik IMF nampaknya. Silakan Bang Dwi Hayat. Ya, ini menarik karena peranan Indonesia sebagai salah satu negara besar ya, kita tahu dari segi kependudukan ya kita cukup besar setelah setelah India, Tiongkok, Amerika, dan sekarang Indonesia nomor 4. Jadi kita ingin memainkan suatu peranan di dalam permasalahan internasional. Jadi sekarang ini persoalan selatan muncul kembali. Kalau dahulu kan sudah hampir dilupakan itu bahwa ada negara selatan, yang maksudnya negara-negara yang tidak semaju seperti negara-negara di utara, yaitu di negara seperti di Eropa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat barangkali keadaan sekarang ini memang dengan adanya Donald Trump ini, kita juga tidak bisa menarik sesuatu kesimpulan dengan pasti karena mungkin saja terjadi perubahan-perubahan yang di luar dugaan kita. Misalnya dia pernah mengatakan kalau saya terpilih sebagai presiden maka perang Ukraina akan selesai dalam 1 hari. Ini sudah berapa bulan sudah berbicara dengan Putin, tapi Putin juga tidak mau mengalah. Ya sekarang ini nampaknya Perdana Menteri Israel Netanyahu kembali menghadap atau barangkali memberikan mungkin petua kepada Trump bagaimana harus bertingkah laku, karena apa yang terjadi sekarang ini memang sangat menyedihkan kalau kita lihat ya dari segi kemanusiaan. Apa yang disebutkan sebagai Yayasan Kemanusiaan Gaza ini kan sebagai sesuatu yang sebenarnya seakan-akan macam umpan gitu. Jadi di sungai dilempar umpan, banyak ikan datang, begitu ikan datang lalu ditangguk atau dijala atau dibunuh. Ya begitu banyak setiap hari, boleh dikatakan orang yang menyerbu ke apa yang menamakan dirinya atau dinamakan, mereka menamakan diri ke Yayasan Kemanusiaan Gaza. Itu mereka melihat bahwa orang yang berkumpul di sana itu ditembaki mati satu hari 38-40 orang dan lain sebagainya. Sekarang ini menjadi suatu normalitas baru, artinya kalau ada kejadian di Gaza, misalnya pengeboman, serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, itu dianggap sebagai sesuatu normalitas dan dikatakan yaitu suatu bela diri. Jadi mempertahankan diri, bukan suatu serangan. Nah, ini yang juga menarik dan juga banyak dibicarakan sekarang ini tentunya tentang Iran. Apakah benar bahwa di Iran akan terjadi pergolakan, terutama mengingat putra dari Shah Iran yang sekarang ini bermukim atau mendapat suaka di Amerika Serikat mulai mendorong agar rakyat Iran bisa bergerak supaya apa yang disebutkan sebagai teologi atau negara keagamaan Republik Islam Iran bisa diganti. Tapi nampaknya tidak akan terjadi. Banyak pengamat mengatakannya ini tipis kemungkinan karena mungkin ini pertimbangan. Kalau kita lihat rakyat Iran juga tidak terlalu bodoh barangkali. Rakyat Iran kalau kita lihat dari kemampuan Iran yang mampu untuk membuat misalnya benteng pertahanan laboratorium nuklirnya yang tidak sampai terjangkau oleh bom terbesar di dunia ini. Jadi kita mengetahui bahwa Iran
adalah negara yang cukup maju ya, duniawi, dalam segi-segi duniawi. Mereka mungkin melihat apa yang terjadi, misalnya di Libya. Apa yang terjadi dengan tewasnya pemimpin mereka, ya itu tidak juga terjadi atau perbaikan di Libya, malahan jadi kacau balau. Kita lihat apa yang terjadi di Sudan ketika pecah perang, saudara. Karena biar bagaimanapun di Iran itu niscaya akan ada pihak-pihak yang akan membela rezim yang ada sekarang ini. Jadi apa yang ingin dilakukan oleh Israel, yaitu disebutkan perubahan atau pertukaran rezim, nampaknya akan sulit terjadi. Kalaupun terjadi, akan memakan terlalu banyak korban. Dan mungkin ini yang menjadi salah satu penangkal kenapa mungkin perubahan rezim tidak akan terjadi. Jadi inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang telah tercapai dalam perang 12 hari. Israel mengatakan kalau pada waktu itu Ayatollah Khamenei tidak bersembunyi di suatu tempat yang tidak ada hubungan telepon, tidak ada hubungan internet dan lain sebagainya, dia juga akan dihabisi, walaupun Trump sebenarnya tidak menginginkan itu sampai terjadi. Tetapi kita mengetahui bahwa di Iran sendiri pun banyak sekali agen-agen Mossad. Mossad ini adalah dinas intelijen luar negeri dari Israel. Jadi keadaan sekarang ini memang kita melihat bahwa permainan Netanyahu ini terus akan dipertahankan demi antara lain menghindari agar dia jangan sampai harus berhadapan dengan pengadilan. Jadi terus ada pergolakan. Dengan adanya pergolakan, dia harus mengurus negara. Dengan demikian pengadilan tidak bisa memanggil dia untuk mempertanggungjawabkan dakwaan yang diarahkan atau ditujukan terhadap dirinya. Jadi kita melihat bahwa dunia ini memang kacau balau, betul-betul kacau balau sekarang ini. Ya luar biasa. Putin juga bertindak atas Ukraina tuh melebihi target awal, nampaknya terus merengsek dan macam mana akankah ini Amerika akan terus berada di belakang Ukraina? Nampaknya NATO pun sudah menganggap perang ini menjadi proksi luar biasa, kekhawatiran. Perempuan yang tadinya tidak diwajibkan militer di beberapa negara Eropa sudah diwajibkan militer. Dan juga langkah catur apa ketika Putin mengakui Afghanistan, negeri pertama yang mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan. Gimana Bang? Ya ini karena Uni Soviet itu punya pengalaman baik di Afghanistan. Mereka tidak mampu. Waktu itu Afghanistan dipimpin oleh seorang bernama Najibullah dan tidak berhasil, dan mereka harus angkat kaki. Sangat memalukan. Ini sangat memalukan. Memang Afghanistan itu ibarat kuburan. Banyak negara-negara seperti Amerika kita lihat. Bukankah Amerika dengan sangat memalukan harus menarik diri, tetapi meninggalkan semacam warisan yang membabak belurkan Iran itu sendiri, Afghanistan. Sekarang dikatakan bahwa persediaan air di Afghanistan, terutama di Kabul, itu mungkin hanya terbatas sampai tahun 2030. Setelah itu tidak akan ada air di dalam tanah. Bayangkan ini bagaimana manusia kita bisa hidup tanpa makan mungkin seminggu, tapi tanpa air kita tidak bisa hidup lama. Jadi mereka menciptakan keporak-porandaan. Karena kita lihat waktu Amerika ingin mengusir Uni Soviet dari Afghanistan, mereka menggunakan Al-Qaeda. Mereka memberi persenjataan kepada Osama bin Laden. Tetapi setelah itu Al-Qaeda rupanya ibarat senjata makan tuan, mengarahkan bidikannya terhadap Amerika. Dan Amerika karena persoalan apa yang disebutkan 9/11, 9/11 menghantam Afghanistan karena menganggap bahwa otak atau pusat dari serangan yang dilancarkan terhadap kota New York itu, terhadap gedung-gedung di kota New York, yang sesuatu yang tidak masuk di akal. Walaupun itu terjadi sudah sekian lama, tapi itu tidak masuk di akal. Kenapa tidak masuk di akal? Jadi kejadiannya waktu itu di Australia hari Selasa saya ingat, atau hari Rabu Selasa. Hari Jumat saya ketika Jumatan bertemu dengan beberapa pilot Garuda. Dan mereka mengatakan, Bapak, katanya kalau dikatakan bahwa orang-orang Arab yang baru belajar bawa pesawat 3 bulan bisa mengendalikan pesawat penumpang yang jet yang besar itu dengan kecepatan 800 km 1 jam, itu menghina kami, Pak.
Nah, saya bilang, ya karena kami ini bertahun-tahun Pak belajar untuk membawa jet yang bisa terbang dengan kecepatan 800 km sejam. Itu satu. Kedua Pak, kita setiap meninggalkan akan terbang, itu kita diberikan jalur trajek yang harus dituruti. Kita keluar, kita ditegur. Kalau di Amerika, ada pesawat yang keluar dari jalur terbangnya, niscaya akan terus dicegah ke udara. Pesawat tempur Amerika F-15, F-16 akan naik NORAD, North American Air Defense System. Nah, ini pesawat-pesawat ini terbang dari New Jersey yang harusnya menuju ke barat, tapi mereka membelok menuju ke New York. Berapa lama Pak antara pesawat yang satu dengan yang dua itu berapa puluh menit? Mana ini pesawat NORAD ini kok nggak? Nah, ini jadi pertanyaannya. Pertanyaan mereka itu, tapi mereka tidak mau mengambil kesimpulan. Mereka mengatakan kalau kita bawa pesawat yang terbang dengan kecepatan 800 km, itu nggak bisa belok kiri, belok kanan, macam naik mobil Pak. Ya betul juga. Jadi kalau yang dikatakan yang melakukan pembajakan itu adalah orang-orang Arab yang baru belajar bawa pesawat ringan selama 2 bulan, 3 bulan, nggak mungkin katanya. Nah ini semuanya menimbulkan pertanyaan, tetapi ya tidak dijawab secara masuk akal, secara akaliah begitu, tidak masuk di akal. Jadi banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini yang betul-betul sangat membuat kita menjadi agak bingung di mana orang-orang pintar, apakah mereka tidak membicarakan. Karena seorang wartawan sangat terkemuka di Amerika Serikat waktu itu berkata kepada BBC, saya ingin minta maaf karena sejawat-sejawat saya, kolega-kolega saya sesama wartawan kurang mengajukan pertanyaan tentang peristiwa 9/11 yang menghantam gedung World Trade Center di New York. Jadi ya keadaan memang kacau balau lah sekarang ini. Kenapa misalnya tiba-tiba terjadi perang 12 hari? Kenapa Amerika bisa mengirimkan pesawat pembom B-2 yang begitu dahsyat dan lain sebagainya? Ini kan bukan zaman kuda gigit besi, ini zaman modern. Manusia seharusnya sudah lebih berakal. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi. Berapa hari yang lalu, berapa malam yang lalu, hari Jumat yang lalu di Melbourne, sebuah rumah ibadah Yahudi dibakar ya, betul. Disiram. Iya, kebetulan yang menyerang itu orang yang datang dari New South Wales, bukan orang Victoria, tidak tahu apa tujuannya. Kemudian rumah makan milik seorang Yahudi yang punya sangkut paut dengan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang konon ingin memberikan bantuan itu juga diserang. Itu juga diserang. Kemudian beberapa mobil yang gempar. Karena apa? Karena korbannya adalah orang-orang yang ya bisa dikatakan bagian dari Israel. Makanya menjadi masalah besar. Iya. Ya, luar biasa Amerika. Nah, ini udah tanggung ngomong Amerika. Ini masalah kemerdekaan Amerika dengan panjang kisah dari 249 tahun yang lalu. Baru pekan lalu ini, entah kapan nih. Ada yang bilang 2 Agustus, 2 Juli atau 4 Juli. Nampaknya Donald Trump di tengah sentimen beliau terhadap pesaing Komo di New York ini ndak kelar-kelar bikin hang-heng-hong berita di negeri sendiri. Bagaimana Bang Dwi ceritanya? Iya. Jelaskan, Trump itu punya Trump Tower. Dia punya menara Trump di New York. Nah kemudian ini ada orang bernama Baghdadi. Orang dari India kemudian ke Uganda masuk ke Amerika, Muslim lagi. Tiba-tiba dia bisa memenangkan sebagai pencalonan dari Partai Republik, belum memenangkan jabatan sebagai wali kota New York. Nah, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Tapi memang begitu adatnya di Amerika. Biasanya kalau partai misalnya Republik berkuasa sekarang ini, dalam waktu dekat itu mulai berkurang dukungan orang terhadap Partai Republik. Karena rakyat di sana mulai berpikir Partai Demokrat. Tapi begini, nah kalau Demokrat berkuasa, nanti dukungan terhadap Partai Demokrat juga berkurang dan orang mengalihkan dukungannya kepada Partai Republik. Ini biasa dalam sistem 2 partai. Tidak seperti Indonesia di mana lebih mudah barangkali untuk menjajaki pandangan rakyatnya, karena biasanya tuh 78% sana, 78% di sini dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini di Amerika juga kita melihat
Bagaimana seorang Donald Trump dengan Elon Musk tiba-tiba pecah kongsi. Dan Elon Musk membuat partainya sendiri. Tetapi di Amerika, sejarah menunjukkan setiap yang ingin mendirikan partai ketiga itu gagal. Oh, gitu. Jadi Elon Musk bukanlah satu-satunya orang kaya yang mencoba untuk membuat partai Amerika seperti yang dilakukan sekarang ini. Tapi kan heran, yang begitu dekat tiba-tiba pecah kongsi begitu dengan mudah saja. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya perkongsian itu bukanlah demi kemaslahatan rakyat, tapi barangkali itu kepentingan diri sendiri. Jadi kalau dikatakan tentang kemerdekaan Amerika tadi, ini sebenarnya soal kecil. Ada yang mengatakan tanggal 2 Juli, ada yang mengatakan 4 Juli. Sekarang diterima. Sekarang diterima sebagai 4 Juli. Nah, kita jangan lihat jauh-jauh, Bung Isan. Banyak orang di Indonesia juga yang tidak begitu yakin bahwa 1 Juni adalah hari peringatan lahirnya Pancasila. Iya, betul. Ya banyak. Betul, banyak yang mengatakan tidak. Tidak. Agustus, nah, nanti ya barangkali nanti ada yang mengatakan mungkin saja orang akan terus-terusan digiring untuk melupakan tanggal 10 November 1945. Ya, kenapa? Karena itu lebih penting dari hanya pernyataan dan proklamasi. Itu adalah suatu tindakan nyata, hakiki dengan kekuatan. Nah, di sini yang menjadi masalah di sini adalah fatwa yang dikeluarkan alim ulama yang mengatakan perjuangan itu adalah jihad fisabilillah. Ini yang jadi masalah. Banyak yang kita melihat kan, misalnya ada rumah sakit namanya Alexan. Nggak apa ditukar. Ya karena segala yang sekarang ini kan kita lihat ada penggiringan. Penggiringan itu adalah bagaimana menjelekkan dalam tanda kutip orang-orang yang dianggap sebagai keturunan Yaman. Ini menarik sekali kita melihat. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi dengan si Mamdani. Nah ini kita juga heran kok bisa terjadi di sana seperti itu. Mungkin di sana orangnya mau berpikir. Tapi di penggiringan yang terjadi. Kalau kita memang tidak suka kepada Yaman, ya sudah. Kita hapus semua kata-kata yang ada di dalam kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari Yaman, dari Arab. Karena asal usul bangsa Arab itu adalah dari Bani Al-Qahtani. Al-Qahtani ini di Yaman, dan Yaman itu pernah menjadi pusat juga dari kekuatan agama Kristen di zaman itu yang ingin mengalihkan sebenarnya sebelum datangnya Islam. Mereka ingin mengalihkan supaya mereka melakukan ziarah jangan lagi ke Ka'bah tetapi ke gereja yang terbesar yang waktu itu dibangun di daerah Yaman. Nah kalau mau begitu jangan kepalang tanggung. Kata orang Medan, sekali mandi biar basah. Mulai jangan pakai perkataan pengadilan karena itu berarti adil itu bahasa Arab. Jangan pakai kata mahkamah itu bahasa Arab. Ya pokoknya begitu banyak hampir barangkali 30% mungkin ya. Jadi jangan kepalang tanggung. Kalau tidak nanti itu semakan sentimen saja. Ini perihal kecil. Ini perihal kecil yang tidak perlu diutak-atik. Kita masih punya banyak tantangan besar, terutama korupsi. Juga pinjaman online ini yang jadi masalah juga. Keadilan benar tadi seperti kasus Ton Lembong ini yang jadi sorotan juga. Iya, lanjut Bang. Iya, 7 tahun kan enak kan. Kenapa mesti 7 tahun? Itu tidak masuk di akal. Nah anehnya dia mengatakan dalam pengakuannya di depan hakim, ya ini katanya sebenarnya diketahui oleh presiden. Itu. Ya, kalau ini presidennya pada waktu itu namanya Joko Widodo. Kalau itu memang nama asli Joko Widodo. Kenapa tidak itu yang dicecar? Kenapa ini? Jadi pengalihan seperti ini. Kita itu korupsi. Zaman kita dulu masih miliaran, sekian miliaran. Sekarang triliunan. Bukankah presiden presiden ke-7 nepuk-nepuk dada di kantong saya ada 11 triliun, 11.000 triliun rupiah, ya kan? Kemana? Nah ini satu arah. Kalau saya mengatakan kenapa tidak diangkat kembali kasus kereta api cepat antara Halim dan Padalarang 130 km. Kenapa biayanya $8 miliar? Kereta api yang sama yang dibangun oleh perusahaan dari Tiongkok yang sama antara Tehran dan Isfahan yang hampir 450 km itu biayanya cuma hampir 3,5 miliar euro.
IQ-nya lebih tinggi Saya mungkin di sebentar. Iran sana. Cuma 3,5 miliar euro, katakanlah 4 miliar dolar. Oke. Iya. Kereta api sama yang dibangun oleh perusahaan sama dari Tiongkok Selatan ke Laos, 1.300 kilometer, biayanya cuma 7 miliar dolar. Masya Allah. Kenapa Halim Perdana Kusuma kepada Rarang sampai 8 miliar? Iya, memang waktu itu Luhut mengatakan, mari sini, kalau ada yang menggugat-gugat itu mau ditabok oleh Luhut. Sekarang dia bahagia karena boleh dikatakan sanak keluarganya mendapatkan posisi yang bagus sekali. Sekarang akan ada yang jadi duta besar pula katanya. Ini duta besar kita entah macam mana ini, apa namanya itu, meritokrasinya, Bang. Ya, meritokrasinya, dia beristrikan orang Malaysia. Istrinya orang Malaysia. Jadi itu meritokrasinya. Jadi kita juga inilah memang ya, kedutaan besar itu di Amerika pun itu merupakan semacam hadiah. Jadi misalnya pernah anak dari mendiang Presiden Kennedy yang perempuan setelah menjadi duta besar di Tokyo, menjadi duta besar Amerika Serikat di Australia. Jadi daerah-daerah tertentu yang dianggap tidak terlalu rumit itu bisa diberikan sebagai balas jasa. Itu memang terjadi. Tapi apakah kita harus mengikuti itu? Nah, kita yang harus sekarang ini betul-betul membicarakan tentang keadaan bangsa kita. Kasihan begitu banyak yang boleh dikatakan, kita melihat, kadang-kadang saya melihat podcast itu, melihat ya, aduh, ini orang kaki ayam, perempuan, bawa karung besar, mengutipi sampah, di negara yang diketahui begitu kaya raya dan lain sebagainya. Kemana kekayaan mana dia? Jadi kalau katanya, kalau itulah memusuhi, maunya musuhilah kemiskinan. Jangan ajaran yang mencoba untuk mendorong kamu mengatasi kemiskinan. Apa itu ajaran Islam? Bagaimana dengan cara membangunnya? Betul. Ketika orang diharuskan untuk misalnya bukan saja bersedekah, tetapi berzakat dan lain sebagainya. Zakat itu adalah upaya pemberdayaan yang terbukti waktu dijalankan di Madinah. Sangat terbukti, betul-betul terbukti bahwa itu memang berhasil kalau dijalankan dengan benar. Nah, sekarang ini kita lihat saban hari ada kasus korupsi ini melibatkan mungkin melibatkan menantu Jokowi dan sebagainya. Ini jadi kita kenapa mesti yang dibidik, yang disalahkan itu Alexan tidak perlu untuk semua itu. Itu buang-buang tenaga. Mungkin itu bikin percetakan lagi nama, itu kan duit semua itu kan. Ya itu dia. Itu mesti diganti semua kan. Iyalah, surat-surat kan, apa semua. Ya itu kan mungkin aja bisa. Ini ada komisinya atau tidak. Walau kita tidak mengatakan. Betul. Berdasarkan pengalaman biasanya ada komisinya, ada sedikit sana sini. Yang kita lihat ini yang namanya Bob Ginting orang Medan ini. Ginting orang Karo, orang yang sangat dekat dengan Gubernur Bobby Afif Nasution. Sekarang sudah ditarik ke Jakarta untuk diperiksa. Jadi segalanya itu mesti ada pucuk kacangnya. Kalau istilah orang Medan itu ada sedikit pucuk. Artinya pucuk kacang dalam artian apa tuh? Kalau disuruh pergi belanja dikasih uang 100, dihabiskan 97 rupiah. Yang 3 rupiah masuk kantong. Komisi. Ini terjadi. Ini terjadi. Ya, komisi. Kalau istilah di Medan itu pucuk kacang. Jadi artinya ya kita punya masalah yang jauh lebih besar. Betul. Jadi akhir ini menarik ya. Ini keadaan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ini. Aduh, sedih kita melihatnya, betul-betul sedih. Masya Allah. Apa Bang yang mesti diingatkan di menit-menit terakhir bincang kita pagi hari ini di tengah tahun Hijriah baru dimulai hari-hari ini? Ini kan tahun Hijriah ini bermakna sekali ya. Padahal kan Mesir oleh Amr bin As juga terjadi pada bulan Muharram dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengingatkan begini. Silakan Bang. Orang selalu bertanya, kapan kiamat? Rasulullah sendiri tidak bisa mengatakan pasti. Rasulullah mengatakan, jangan terlalu pikirkan itu ya. Kamu dunia akhirat
hidup di dunia ini mesti dipikirkan. Sekiranya besok engkau tahu akan kiamat, tapi di tangan kamu ada bibit sawi, tanam bibit sawi itu. Nah, itu Islam. Usaha itu tidak pernah berhenti. Lalu Rasulullah mengatakan, orang mengatakan sekarang ini, wah, kita tiap malam tahun baru 31 Desember menjelang 1 Januari bikin resolusi akan berhenti merokok, tidak minum alkohol. Itu semuanya di dalam Islam ada. Menjelang 1 Muharram ada niatan. Innamal a'malu binniyat. Itu di dalam Islam. Jadi sebenarnya sudah kita yang memelopori. Kita pernah berbicara mengenai haji adalah mengenai persatuan dalam kebinekaan. Dalam bahasa Latin di Amerika dipakai pluribus unum. Di Indonesia mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Pelopornya adalah Islam dengan haji. Karena Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dijadikan bermacam-macam. Ikhtilafu sinatikum wa alwanikum, warna kulit, bahasa dibikin beda-beda supaya menarik satu sama lain dan mereka kemudian menjadi bersatu dalam Islam. Tapi yang ingin saya ini ada satu kajian yang mengatakan ketika Rasulullah ditanya ini sebagai penyampaian tentang perbincangan kita untuk hari ini. Rasulullah ditanya, kapan ya Rasulullah akan kiamat? Rasulullah mengatakan tidak tahu, tapi tanda-tandanya apabila nanti matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Selama ini kan matahari terbit di timur, terbenam di barat. Betul. Tapi barangkali kata bukan fisik perjalanan matahari itu, ini hanya disampaikan sebagai misal. Bukan sebagai hakiki, bukan hakiki, tapi misal. Artinya ketika dunia terbalik, ketika orang membela kekejaman, kepuasan, kejahatan terhadap manusia yang taif, yang tidak mampu berbuat satu apa. Ketika orang lebih memikirkan yang berbuat kejahatan, yaitu korupsi, daripada yang menjadi bangsa dari korupsi. Itu di timur. Jadi, cobalah pikirkan. Matahari terbit di barat, terbenam di timur. Mungkin itu hanya sebagai suatu hiasan, sebagai suatu kiasan, sebagai suatu misal. Bukan benar-benar matahari seperti itu. Ketika kata orang kita dunia terbalik. Dunia terbalik. Contoh dari Gaza ini banyak keimanan timbul di barat sekarang. Memang demikian, Bang. Dan pendengar kita juga di Eropa, di Amerika kok makin banyak sekarang. Kita sendiri lagi agak bingung juga kenapa jadi banyak begini ya gitu. Pasalnya begini, mereka tidak bisa mendengar apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, jadi seperti yang dikatakan baru-baru ini dalam suatu pengkajian yang dilakukan, bahkan BBC yang begitu terkenal, saya pernah mengabdi di sana, begitu terkenal bagaimana objektifnya, bahkan sempat menyebutkan kalau sampai ada misalnya penderitaan atau korban di Israel 33 kali. Sedangkan kalau di pihak Palestina tidak begitu banyak disebut, mungkin sekali. Jadi dunia terbalik itu mungkin ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ketika matahari terbit di barat, terbenam di timur. Ini dunia terbalik, kata orang Medan. Bagaimana seorang anggota DPR di Republik Indonesia yang Pancasilais mengatakan jangan dizalimi koruptor. Terbalik nggak dunia? Iya, terbalik nggak dunia? Jangan dizalimi rakyat yang miskin dong. Kita suruh boykot, tahu-tahu pembelanjaan ke Israel kok meningkat. Ini kan lucu jadinya kan. Coba itu saja. Berapa misalnya uang kantong atau uang jalan untuk hotel seorang anggota DPR? Berapa seorang menteri? Berapa? Bahkan kita mendengar, tapi tidak bisa dibuktikan. Kita mendengar bahwa pejabat-pejabat yang pernah ada pejabat katanya, beberapa orang pejabat katanya yang ke Perancis, saya tidak tahu dengan pasti, hanya mendengar. Mereka makan di sebuah restoran itu sampai ribuan euro. 4 orang makan gitu sampai ribuan euro. Makan apa? Saya bilang makan emas. Oh enggak. Saya tanya kepada orang, oh bang gitu. Itu di Perancis bisa beli satu bangkok sup itu harganya ratusan euro. Ratusan euro. Tidak mudah. Mungkin makanannya tidak enak, tetapi karena terlihat di sana. Nah, inilah. Jangan dizalimi rakyat. Dizalimi yang menyengsarakan rakyat. Yaitu orang-orang yang korupsi. Jangan dikatakan kasihan dong. Kasihan, jangan dizalimi.
Anak cucunya jangan dibiarkan menderita lah. Dia mesti sadar kalau dia sendiri tidak peduli. Dia sendiri tidak peduli. Masa kita juga mesti ini jadi kan ini dunia terbalik kan? Ya betul. Ya sementara berubah. Itulah yang sedang terjadi. Jadi kesimpulannya kiamat memang makin dekat pasti kalau itu. Tapi kan kapannya kita harus tanam. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin besok. Siapa tahu? Mungkin nanti sebentar lagi. Pokoknya kata pantun orang Melayu. Apa Bang? Angin barat, gelombang barat. Mantap. Cakep. Perahu layar, muatan syarat. Mantap. Kalau Tuhan ingin selamat, gunakan dunia untuk akhirat. Masya Allah. Ya luar biasa Bang Nuim Hayat. 1 menit lagi habis bincang kita. Kalimat penutup selain pantun yang akan kita ulang-ulang nanti itu Bang Nuim. Silakan Bang Nuim. Ya, penutupnya kita harus tetap waspada. Kita harus tetap berpihak kepada yang benar, karena kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masyarakat yang terbaik. Bukan karena kita kaya, tapi karena kita menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Yang ketiga ini soal akhirat, beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cobalah pikirkanlah dalam-dalam. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan campur aduk agama dengan politik, saudara bukan bicara mengenai agama Islam. Agama lain. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Mudah-mudahan ini menjadi tabung jiwa Bang Nuim. Kalimat-kalimat yang keluar akan terus kita ingat dan didengar oleh ribuan bahkan jutaan pendengar di berbagai tempat pagi hari ini. Dari Aceh sampai Banyuwangi, dari mana itu? Wah, macam-macam lah. 23 negara sekarang sedang online di berbagai aplikasi yang ada. Terima kasih Bang Nuim. Sampai bertemu Senin mendatang, insya Allah lebih sehat lagi, insya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.